kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi tentang proposal atau memorandum kredit dari Dian Vasco Leader. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dibuatnya memorandum ini yaitu sehubungan dengan peminjaman fasilitas kredit berupa kredit modal kerja. Adalah tujuan pembiayaan, di mana tujuan dipinjamnya kredit ini adalah debitur ingin melakukan pemasaran yang lebih ekstensif dan memproduksi produk yang lebih masif lagi. Maksudnya adalah pemasaran yang ekstensif ini karena selama ini Dian Vasco Leader hanya berfokus di pasar di daerah Pulau Jawa saja. Sementara itu, debitur ingin memperluas pangsa pasarnya lagi hingga ke seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa saja. Sementara itu untuk produksi yang lebih masif, karena Dian Vasco Leader ini hanya memproduksi pouch dan dompet, debitur juga ingin memproduksi barang-barang lain yang lebih beraneka ragam seperti tas, selempang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan kembali, di mana sumber pembiayaan kembali ini dibagi menjadi dua, yaitu first way out dan second way out. Yang first way out ini didapatkan dari sumber pendapatan dari Dian Vasco Leader itu sendiri. Kemudian untuk second way out-nya yaitu berupa mobil jaminan, 2 mobil pribadi, yaitu mobil Chevrolet dengan nilai taksir seharga 70 juta rupiah, dan mobil kedua yaitu Toyota Saluna senilai 39 juta rupiah. Adalah latar belakang, di mana calon debitur ini merupakan seorang pengrajin pouch dan dompet di daerah Surabaya dan dibantu oleh 1 orang karyawan. Selain itu juga beliau juga bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin lainnya di Surabaya. Nah, diketahui bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, pendapatan atau laba dari Dian Vasco Leader ini selalu mengalami peningkatan. Namun, seiring terjadinya pandemi ini, pendapatannya mengalami penurunan. Oleh karena itu, debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk dapat melakukan pemasaran yang lebih luas dan memproduksi produk yang lebih beraneka ragam atau lebih masif lagi. Oleh karena itu, diajukanlah fasilitas kredit modal kerja ini. Dari itu, yang bersangkutan berniat untuk mengajukan kredit dengan struktur yang pertama, yaitu jenis kreditnya adalah kredit modal kerja, kemudian fasilitas kreditnya adalah fasilitas installment atau yang baru, kemudian plafonnya adalah sebesar 100 juta rupiah, dengan suku bunga 13% dan provisi sebesar 0,5% dan biaya adminnya sebesar 300.000, serta jangka waktunya adalah selama 12 bulan, yaitu dimulai tanggal 20 Juli 2020 hingga 20 Juli 2021. Saya akan menjelaskan tentang aspek kualitatif. Yang pertama itu adalah aspek potensi pasar, di mana dengan menggunakan pendekatan permintaan, di mana kita ketahui bahwa masyarakat pada saat ini tuh sering sekali keluar dengan membawa barang-barang penting seperti kartu ATM, kemudian uang dan lain sebagainya. Tentu saja masyarakat membutuhkan tempat yang praktis dan juga enak dibawa dimanapun dan kapanpun, tidak perlu repot, sehingga melihat bahwa banyaknya masyarakat yang melakukan pola hidup seperti itu, peluang untuk pouch dan dompet dari Dian Vasco Leader ini masih sangat luas di pasaran. Selanjutnya, Dian Vasco Leader ini juga melayani custom made by order yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan penawaran, di mana kita tahu bahwa di Pulau Jawa ini penjualannya atau minat beli konsumennya itu masih sangat tinggi, sehingga menyebabkan omset penjualan dari Dian Vasco Leader ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan hal seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa dari pendekatan penawaran ini, Dian Vasco Leader memiliki potensi pasar yang baik. Omset yang cukup potensial yaitu mencapai 15 juta per bulan pada tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa usaha ini memiliki bisnis dan nilai penjualan yang cukup potensial juga. Dapat dilihat dari jangkauan pasarnya, baik berupa segmen, target, dan positioningnya. Dan dengan adanya segmentasi, target, dan positioning yang potensial ini juga dapat dikatakan bahwa usaha Dian Vasco Leader ini memiliki peluang yang sangat baik dalam berbisnis.
Di atas kesempatannya, perkenalkan saya Inggar Santari dengan NIM 292 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kedua kepemilikan dan manajemen. Usaha Dian Vascular ini sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh debitur, yaitu Ibu Dian Andayani, dan dibantu dengan satu orang karyawan sebagai admin penjualan online. Dan manajemennya masih sederhana, yaitu pengaturan, pengelolaan produksi, dan pemasarannya diawasi sepenuhnya oleh sang debitur, yaitu Ibu Dian Andayani. Tiga, yaitu aspek bisnis. Usaha Dian Vascular ini bergerak di bidang penjualan pouch dan dompet, yang semakin lama pesaingnya juga semakin banyak. Namun, usaha ini sudah memiliki pelanggan tetap, dan yang membedakan usaha ini dengan pesaing yaitu bahan yang digunakan adalah kulit asli. Dan usaha ini menerima custom order, atau dapat dibilang pelanggan bisa memberikan desain sesuai selera mereka, sehingga usaha ini dapat bertahan dengan banyaknya pesaing karena adanya pembeda dari usaha ini dengan usaha yang lain. Nomor 4, aspek pemasaran. Pada aspek ini terdapat 5 poin, yaitu poin yang pertama, segmentasi dan penargetan. Dalam segmen demografi, pria dan wanita dengan rentang umur 23-45 tahun dapat menggunakan produk dari Dian Vascular. Namun, banyak juga remaja yang memiliki minat yang tinggi dengan produk pouch dan dompet yang berbahan kulit asli dapat menggunakan produk dari Dian Vascular. Selanjutnya, dari segmen geografi, produk ini dipasarkan di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya yang suka dengan produk kulit yang awet. Kedua, yaitu produk. Produk usaha Dian Vascular ini adalah pouch dan dompet dengan variasi ukuran, desain, dan warna yang dapat disesuaikan dengan pesanan, dan produk ini sangat cocok untuk kalangan menengah atas dengan gaya hidup fashionable dan trendy. Yang ketiga, yaitu harga. Harga produk dari Dian Vascular ini bervariasi namun tetap terjangkau. Untuk harga pouch sendiri dengan kisaran Rp350.000 dan untuk dompet dengan kisaran harga Rp250.000. 4, yaitu promosi. Karena usaha ini berbasis full online, maka media yang digunakan untuk pemasaran adalah media online, yaitu WhatsApp group, iklan dari Instagram maupun Facebook. Jadi, pelanggan usaha ini dapat memesan secara online dan pembayarannya melalui sistem transfer. Poin yang terakhir yaitu distribusi. Jangkauan usaha Dian Vascular ini dengan satu karyawannya yang bekerja sebagai admin pemesanan online dapat menjangkau sebagian besar daerah di Indonesia. Namun, dikarenakan tingkat permintaan yang cukup tinggi di daerah Pulau Jawa, maka usaha Dian Vascular ini masih berfokus di Pulau Jawa. Bahan baku yang didapat dari usaha ini berasal dari supplier tunggal, dan untuk proses produksi dan manufakturnya bekerja sama atau terikat kontrak eksklusif dengan pengrajin di Surabaya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Satria Pinandita dengan NIM 2017-210437. Di sini saya hendak menjelaskan tentang aspek 7C yang dimiliki oleh pemilik Dian Vasco, yaitu Dian Andayani. Yang pertama-tama adalah karakter. Dengan riwayat yang dilakukan dan dijalankan oleh Bu Dian Andayani, Bu Dian Andayani ini merupakan pribadi yang memiliki etika yang baik dan integritas serta tanggung jawab yang baik, dan juga memiliki jiwa usaha dan pembiayaan yang dilakukan itu tidak pernah macet. Beliau juga merupakan orang yang tegas, disiplin, dan memegang komitmen penuh dalam menjalankan usahanya. Nah, dan selanjutnya adalah capacity yang dimiliki oleh Ibu Dian Andayani. Ini adalah memiliki kapasitas yang baik dan juga yang dapat dilihat dari angka penjualannya serta pendapatan
yang sering meningkat secara proyeksi laporan keuangannya di masa yang akan datang depan, serta rasio keuangan yang ditunjukkan oleh Dian Vasco menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam usaha Dian Vasco Letter tersebut. Serta selanjutnya adalah capital. Capital berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak KO, dapat diketahui bahwa perusahaan Dian Vasco Letter ini memiliki aset sekitar 2 unit mobil yang dijaminkan oleh Chevrolet Aveo tahun 2008 dengan nilai dengan Toyota maksudnya. Dengan Toyota Soluna yang nilai taksir yaitu sekitar 109 juta rupiah. Dan ini merupakan daripada aset pribadi daripada Ibu Dian sendiri. Nah, calon debitur juga dimiliki oleh model debitur semakin meningkat sehingga usaha yang dijalankan juga semakin berkembang pesat. Nah, selanjutnya adalah kondisi daripada ekonomi dari lingkungan yang dimiliki oleh Ibu Dian Vasco ini. Nah, Ibu Dian merasa bahwa adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan purchasing power masyarakat menurun sehingga menyebabkan omset dan mengalami penurunan karena penjualan berkurang terus akibat pandemi. Dan calon debitur bahwa merasa pemasaran yang dilakukan di Pulau Jawa saja masih belum memenuhi target, maka pada tanggal awal 2021 calon debitur ingin melakukan pemasaran yang lebih ekstensif dan produksif yang lebih masif. Nah, selanjutnya adalah kolateral. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak AO, Ibu Dian menjaminkan 2 unit mobil yaitu Chevrolet tahun 2008 dan Toyota Soluna dengan sejumlah atau senilai 109 juta rupiah yang merupakan milik pribadi atau aset pribadi yang dimiliki oleh Ibu Dian Handayani. Nah, pihak KO juga sudah melakukan dokumentasi terhadap jaminan dan juga seleksi untuk menghindari penipuan atau adanya ketidaksetaraan antara jaminan dengan jumlah pinjaman. Nah, selanjutnya adalah coverage asuransi atau cover yang dilakukan oleh asuransi pada beberapa aset Ibu Dian ini. Pada usaha Dian Vasco Letter ini dijaminkan 2 mobil pribadi yang merupakan milik pribadi Ibu Dian yang diasuransikan dengan premi sebesar Rp81.750.000 atau setara dengan 75% dari nilai pasar. Dan yang terakhir adalah constraint. Constraint adalah sesuatu yang dapat menghambat atau berjalannya bisnis daripada Dian Vasco ini. Nah, setelah diamati oleh pihak bank, perlu meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik peraturan resmi dan kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, bahwa Dian Vasco ini tidak akan mengalami gangguan nantinya. Dan pada usaha Dian Vasco Letter ini tidak memiliki hambatan dalam penjualan maupun pemasaran. Karena usaha ini sudah menggunakan bahan baku yang berkualitas serta pembuatannya juga yang berkualitas serta pegawainya sudah mengalami skill yang bagus untuk membuat produk yang mumpuni. Sehingga produknya aman digunakan untuk konsumen-konsumen yang akan membelinya. Demikian dari saya, Satria Pinandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yeni Wijianingsi dengan NIM 2017-210606. Saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari Dian Vasco Letter periode 30 April 2020, yang mana usaha ini mempunyai laba kotor sebesar 11.250.000 yang didapatkan dari penjualan dan HPP penjualan. Selanjutnya, usaha ini mempunyai total beban operasional sebesar 4.100.000 yang didapatkan dari penjumlahan beban-beban operasionalnya, sehingga laba operasionalnya sebesar 7.150.000 dari laba kotor dikurangi dengan total beban operasional. Lalu untuk laba operasional sendiri
dikalikan dengan pajak sebesar 5%, sehingga laba bersihnya Rp7.114.250. Selanjutnya, laporan posisi keuangan, di mana usaha ini mempunyai aset lancar sebesar Rp49.250 yang didapatkan dari kas, piutang, dan perlengkapan. Lalu untuk total aset tetapnya sebesar 110 juta yang didapatkan dari peralatan dan kendaraan, sehingga total asetnya sebesar Rp159.025. Untuk liabilitasnya sendiri terdiri dari hutang usaha sebesar 6 juta, lalu ekuitasnya terdiri dari modal sendiri sebesar Rp153.250, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp159.025. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio sebesar 816,67% dan quick ratio sebesar 719,58%, yang dimana berdasarkan rasio likuiditasnya, maka kemampuan calon debitur dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo sangat baik dengan menggunakan aset yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua, rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to equity ratio sebesar 3,92%, lalu terdiri dari debt to asset ratio sebesar 3,77%, sehingga berdasarkan rasio solvabilitasnya, maka kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, sangat baik karena calon debitur mampu mengelola dan menggunakan sumber dana hutang dengan baik. Yang ketiga, rasio aktivitas yang terdiri dari account receivable turnover sebesar 2,67 kali, yang artinya kemampuan calon debitur dalam mengelola piutang itu sangat baik, sehingga piutang akan semakin cepat tertagih dan bisa mendukung penjualannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurniadewi dengan NIM 2017-2010753. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas dari Dian Vasco-Leader. Untuk rasio ROA-nya sebesar 4,47%, rasio ROE sebesar 4,64%, dan NPM sebesar 47,42%. Berdasarkan profitabilitasnya, kemampuan calon debitur yaitu Ibu Dian Andayani dalam menghasilkan laba menggunakan aset-aset sumber-sumber yang dimiliki sudah sangat baik. Untuk kemudian saya akan menjelaskan analisis kebutuhan modal kerja. Untuk biaya survei bahan sebesar Rp2.500.000, biaya pembelian bahan baku sebesar Rp45 juta, biaya peralatan dan mesin sebesar Rp25 juta, biaya pengadaan listrik sebesar Rp1.500.000, kemudian biaya pengolahan air limbah dan lain-lain sebesar Rp500.000, dan biaya promosi sebesar Rp25.500.000, dan menghasilkan jumlah investasi total sebesar Rp100 juta. Kemudian untuk self-financing yang ditentukan oleh bank yaitu sebesar 30%, kredit investasi maksimum dari banknya Rp30 juta. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa direktur calon debitur masih kekurangan modal kerja sebesar Rp70 juta. Untuk selanjutnya, analisa jaminan. Di sini Ibu Dian menjaminkan dua unit mobil. Yang pertama Chevrolet Avero tahun 2008 dengan nilai taksir sebesar 70 juta. Dan yang kedua ada Toyota Solunas dengan nilai taksir sebesar 39 juta. Jadi nilai pasarnya sebesar 109 juta dengan nilai likuidasi sebesar 81.750. Yang selanjutnya adalah analisa resiko. Untuk dari segi kepemilikan sendiri tidak ada resiko, karena usaha murni dimiliki oleh yang bersangkutan dan dikelola secara kekeluargaan bersama dengan anak laki-lakinya. Kemudian untuk dari segi bisnis, usaha penjualan dompet dan pouch kulit di sini masih cukup menguntungkan karena tingginya peminat pouch dan dompet kulit di Pulau Jawa. Pesaing dalam bidang usaha ini pun juga cukup sedikit, maka kemungkinan pesaing baru akan muncul.
Yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, nama yang bersangkutan tidak terdaftar di DHBI ataupun DKMBI. Kemudian yang kedua, usaha berjalan dengan sangat baik dan selalu menguntungkan. Yang ketiga, jaminan sangat baik dan mampu mengcover seluruh pinjaman. Kemudian yang keempat, karakter yang bersangkutan sangat kooperatif dan terbuka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.